TV mana tuh TV-nya tuh? Baru hari ini saya ngerasa jadi pejabat karena alhamdulillah berhasil diwawancara oleh Hanum. Berarti udah saya jadi pejabat. Biasa nih ya, artis nih apes terus ya. Wah, artis bisa apa? Bupati gua dokter. Kita udah nggak kaget nuh. Gitu ya? Kepopuleran udah bukan prioritas gua lagi. Banyak media, Ramzi, pejabat publik yang masih syuting di TV. Iya. Kok masih syuting? Hobi. Ada rumah sebenarnya yang ditinggalkan untuk pekerjaan ini. Kak Afi. Mudah meyakinkan masyarakat daripada gue meyakinkan keluarga. Selamat pagi dari Cianjur, Jawa Barat. Saya jauh-jauh ke sini bukan mau jalan-jalan, bukan mau kulineran juga, tapi saya mau ketemu sama kawan saya yang biasanya ketemunya di layar kaca. Sekarang jadi pejabat publik karena udah jadi wakil bupati di Cianjur. Assalamualaikum. Oh maaf. Iya. Sibuk banget nih kayaknya. Siap, beres. Oke. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Luar biasa. Iya. Ngelihat teleponnya kita bangga. Waalaikumsalam. Ya Allah. Kita biasanya manggilnya Karamzi, tapi kalau di Cianjur nggak tahu Abi Ramzi. Abi Ramzi. Abi Ramzi, alhamdulillah bahir Abi Ramzi. Alhamdulillah pengantin. Luar biasa. Pengantin lagi. Kapan apa nikah? November kemarin. November, Iya. Desember, Januari, Februari, Maret. Maret. Baru 4 bulan. Masih alhamdulillah. anget Masih bener. anget. Iya. Tapi setahun juga masih anget nih jadi wakil bupati. Setahun perjalanan setelah dilantik. Biasanya kalau kita ngelihat Abi Ramzi di layar kaca, Iya. sekarang kita ngelihatnya Abi Ramzi pakai seragam putih-putih, Bener. settingan pejabat Iya, banget betul, ini. kayak mau ngelamar kerja ini. Bagaimana ceritanya sih Abi Ramzi? Baru hari ini saya ngerasa jadi pejabat. Bukan karena posisi, bukan. Karena alhamdulillah berhasil diwawancara oleh Hanum. Jangan Berarti gitu udah saya dong, jadi jangan pejabat. gitu dong. Gak enak bener nih. Selamat juga. datang. Terima kasih banyak. Ya. Cianjur. Ini mungkin terakhir kali saya ke kota Cianjur itu ketika bencana. Iya. 2022. 2022. 2022. Baru Betul. kesini lagi udah berangsur membaik ya Iya. secara infrastrukturnya Alhamdulillah. ya Abi Ramzi, Alhamdulillah. Kabupaten Cianjur itu, ini kota Cianjurnya. Secara luas wilayah kita terluas kedua setelah Kabupaten Sukabumi. Ya. Oh, Ya. Kita mempunyai penduduk 2,6 sekian, 354 desa, 32 kecamatan. Dulu waktu belum ada tol ke Bandung, ini daerah lintasan. benar. Kita kan kalau mau dari Jakarta mau ke Bandung, pasti lewat Singgahnya sini. di sini, Puncak, benar. Kabupaten Bogor, Puncak, masuk Cianjur, Benar. terus ke arah Ciranjang, ke arah Kabupaten Bandung Barat, masuk Bandung. Benar banget lagi. Nom, duduk Pejabat. aja. Oh iya, oke. Setahun jadi pejabat publik Abi Ramzi. Apa yang paling signifikan? Karena mungkin untuk beberapa pejabat yang tadinya ada di dunia entertain terus berpindah ke dunia politik ya bisa dikatakan seperti itu, kontras banget gitu. Tapi kan kalau sekarang Abi Ramzi masih tetap bisa ngejalanin dua-duanya. Yang paling penting ini pilihan. Oke, Itu oke. tidak berada di posisi karena populer diminta atau apa, karena kepopuleran dan lain-lain. Ah, yuk boleh deh. Itu enggak. Gue tidak di posisi itu. Gue harus mengakui itu. Gue di posisi memang mempunyai keinginan untuk bisa terlibat di dunia ini, gitu ya. Bisa tidak? Kalau tidak bisa, kalau tidak mampu, nggak akan mungkin berani gue masuk ke dunia ini. Kan biasa nih ya, artis nih apes terus ya. Oh artis bisa apa atau apa. Tinggal profesi artis saja yang dibahas. Terus profesi dokter, terus pengusaha, terus yang lainnya. Orang bawaannya udah skeptis aja kalau Iya, artis jadi kalau artis udah pejabat. skeptis aja. Masya Allah, alhamdulillah ini ke posisi yang pas. Bupati gua dokter. Ini pilihan Num setelah waktu kemarin. Sebenarnya udah lama. Cuman memang waktu itu almarhumah ibu tuh belum ngizinin gitu ya. Kekhawatiran seorang ibu lah ini dunia hingar-bingar seperti ini gitu ya. Akhirnya gue mundur lagi. Nah sampai akhirnya kemarin di 2024 sebenarnya gue sempat nyalek gitu ya. Sempat nyalek di salah satu partai. Terus akhirnya qadarullah memang belum rezeki. Tapi buat ukuran gue, alhamdulillah dengan segala macam jerih payah susah apa ini,
gue bisa menghasilkan suara yang cukup signifikan, cuman untuk mendapatkan kursi memang belum. Nah akhirnya partai melihat ada potensi, ngobrol-ngobrol kayak gitu ya. Ya udah coba Bismillah, ada kabupaten kota beberapa yang ditawarkan. Gue lebih memilih Kabupaten Cianjur, lebih serak gitu ya. Tapi qadarullah akhirnya alhamdulillah mendapatkan kesempatan. Nah jadi kalau ditanya ada perbedaan atau enggak, justru kalau kayak kita nih dari entertain ya, dari public figure, dari artis atau apapun dari namanya, kita udah nggak kaget loh. Gitu ya? Ini gue nggak bicara yang lain, deh gue bicara diri gue sendiri. Kepopuleran udah bukan prioritas gue lagi. Bener. Ya gitu Siapa ya. yang nggak kenal Ramzy? Iya kan? Jadi ketika kita jadi pejabat, ya ketemu masyarakat, punten mohon maaf dielukan Bapak Ramzy atau udah bukan sesuatu yang aneh buat gua, gitu ya. Jadi gua udah nggak ngerasa, ini pejabat, udah bukan kayak gitu lagi. Jadi karena kita udah ditempa di dunia entertain, di dunia artis yang itu udah hal yang biasa. Mungkin dari ruang lingkup lain atau dari masyarakat lain yang ketika tiba-tiba qadarullah jadi pejabat, itu kalau mentalnya nggak siap, bisa jadi begini itu. Kalau gue udah, kan kita ngukur diri gitu ya. Udah biasa aja gitu ya. Ya, jadi akhirnya alhamdulillah background dari itu terus bisa sosialisasi dengan masyarakat atau apa kita biasa bertemu dengan banyak orang. Jadi sesuatu hal yang alhamdulillah ini gue udah jalanin selama ini, bukan sesuatu yang baru. Yang barunya apa? Membantu tugas-tugas Pak Bupati secara kebijakan, secara administrasi dan lain-lain kayak gitu ya. Itu mungkin sesuatu yang baru buat gue. Dan gue berkomitmen sesuai dengan undang-undang tugas wakil bupati yang membantu Pak Bupati. Tidak ada program wakil presiden, tidak ada program wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota. Kita tugasnya membantu kepala daerah. Perpanjangan tangannya bupati untuk ke masyarakat. Itu kan membantu program-program beliau. Oke, ini menarik deh. Jadi sebetulnya kalau orang dari entertain itu punya modal yang cukup besar sebetulnya. Iya kan mereka itu mungkin itu jadi kekhawatiran dari profesi lain. Benar, Wah repot kalau artis maju nih. Kayak gitu kan. Ramzy lagi nih, kalah gue. Nah sementara kan akhirnya kita ngukur diri. Makanya tadi gue bilang di awal, gue tidak di posisi lagi duduk manis. Ayo ikut, terlalu populer. Boleh deh itu. Enggak, karena memang gue udah terlibat udah cukup lama di ruang-ruang diskusi. Di luar ngobrol-ngobrol sama senior mengikuti perkembangan dan lain-lain, gue ngikutin gitu. Jadi memang niat dalam hati gue bukan lagi gue mau mengatakan gue udah selesai di dunia hiburan, tidak kayak gitu ya. Gue mau melangkah satu step lagi kayak gitu. Gimana caranya gue bisa bermanfaat untuk banyak orang dengan cara seperti ini. Gue mungkin tidak seperti artis-artis yang lain, bikin konten lah, dagang lah, ini itu segala macam. Enggak, gue tidak masuk ke ranah itu kayak gitu. Ya udah gue ngalir gitu aja. Itu juga pilihan ya? Pilihan, iya. Gue dulu sebelum menjabat gue sama sosial media biasa-biasa aja. Mungkin kalau dihitung sama sahabat-sahabat sendiri gitu ya, sama yang lain, buset follower gue udah jauh ketinggalan banget gitu. Tapi bukan itu prioritas gue. Lo mau ngeliat gue di TV? Kenapa masih syuting gitu ya? Iya. Itu yang sering jadi headline banyak media. Ramzy, pejabat publik yang masih syuting di TV. Coba diluruskan gitu. Belum lama kan hari Minggu lalu, Senin malam Pak KDM kesini kan, gitu kan. Akhirnya di depan ribuan Pak KDM, biasa kan suka menyapa kan, menyapa bercanda Pak Bupati. Pas Dilan Wabub dibahas sama beliau. Pak Wakil Bupati, keprong. Bager, bener tak? Ayah nu nanya ke kuring teh wartawan, bagaimana itu wakil bupati Cianjur nge-MC terus daripada ngagarong mending MC. Bener tak? Tidak masalah. Daripada wakil bupati ribut urusan proyek, nge-MC saja. Gubernur geng ngonten itu masalah. Oke? Beberapa pihak gua ajak konsultasi. Ya. Termasuk pihak KPK. Kayak gitu. Pak, Bang saya gini. Enggak apa-apa, Ji. Konflik of interest ya sih. Iya, maksudnya saya cari nih ada tidak itu. Justru akhirnya saya menambah pajak negara. Gitu ya. Iya Jadi saya dua gitu ya. Di dunia entertain tahu sendiri pajaknya cukup besar kayak gitu ya. Pada intinya tidak ada yang dilanggar. Secara etika itu relatif. Orang mau berpikirnya seperti apa. Ayo dong kerja dong 24 jam. Kalau wakil bupati kerja 24 jam, bupati berapa jam? Benar. Kecuali
gue sebagai pimpinan daerah, sebagai bupati, wali kota, atau gubernur kayak gitu ya. Ternyata gue masih syuting, gue baru ngaco. Dangdut Academy itu paling seminggu maksimal sebanyak 3 kali live-nya. Cuman memang kan di rerun. Benar. Habis bola di rerun. Jadi akhirnya, kok tiap malam. Padahal yang live-nya tuh cuma maksimal cuma 3 hari, seringnya juga 2 hari. Setelah live, gue langsung ke sini. Besok gue udah standby lagi. Kayak gitu. Kecuali Sabtu Minggu gue di Jakarta. Itu juga jarang, kecuali kalau memang bener-bener nggak ada acara. Jadi memang konsekuensi gue tuh gue jalanin semua. Ya gue balik. Jadi gue tuh Jakarta Cianjur udah ngerasa deket banget. Sudah diluruskan ya, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Jadi jangan suka ngebelok-belokin isu. Konsekuensinya gue kan yang komentar, bukan warga Cianjur aja, seluruh Indonesia. Se-Indonesia, benar banget. Poinnya gue tidak mau mengganggu tugas-tugas gue di sini. Kok masih syuting? Hobi. Gue tidak punya hobi lain. Boleh cek di sosial media gue tidak pernah golf, gue tidak pernah padel yang lagi populer apa segala macam, dengan gue manfaatin istirahat atau ngobrol-ngobrol sama yang lain. Terus hobinya apa Ji? Syuting. Ini alhamdulillah pendopo Kabupaten Cianjur ini dia udah cagar budaya. Oke. Nanti di dalam sana juga ada kamar gubernur. Ada kamar gubernur. Iya. Nah ini ruang Garuda. Pak Bupati seringkali menerima tamu-tamu. Mungkin yang agak santai tadi di depan. Ini yang agak formalnya. Terus kalau pelantikan OPD, kepala dinas, pejabat-pejabat pemerintahan biasanya di sini. Ada perspektif yang berubah nggak sih tentang bertemu langsung dengan masyarakat yang biasanya kan Kak Ramzi ya host itu kan di televisi ngomongnya sama kamera. Ada keuntungan yang bisa gue dapat. Satu keuntungan, satu lagi memang agak dilema. Dilemanya? Dilemanya gini, ketika kita ketemu nih, misalnya Anum, ibu-ibu atau siapa, gue tuh menyapa dengan gaya gue, santai gitu ya. Dan gue setelah dilantik, gue tidak akan merubah karakter gue. Benar. Tang-tang jadi pejabat atau apa, terus jalan capek hidup kayak gitu. Jadi memang gue apa adanya. Nah mungkin untuk sebagian orang itu polesan atau gimmick, image. Demi Allah nggak penting buat gue itu. Gue ngalir apa adanya. Jadi apapun yang gue lakukan nggak ada tuh. Gue spontan aja. Termasuk Pak Bupati gue. Jadi gue sama Pak Bupati itu dua karakter yang sangat berbeda. Oh ya? Pak Bupati gue kan karakternya dokter, santun, dia lebih menjaga kerahasiaan pasien dan makanya tadi kan gue bilang di awal, kalau mental kita nggak kuat, nggak siap, ketika mendapatkan amanah, ketemu banyak orang dielu-elukan apa segala macam, percaya itu takutnya jadi, jadi kaget, apalagi di sekeliling kita, salah atau benar beres Pak, itu kan. Asal Bapak senang aja. Kayak gitu ya. Kak Ramzi nge-set target nggak sih? Indikator keberhasilan seorang Ramzi di jabatan ini tuh udah cukup ke checklist semua apa belum? PR ini kita Kabupaten Cianjur cukup banyak. Tapi dengan kondisi sekarang seperti ini, semua kabupaten kota dan lain-lainnya seluruh Indonesia juga merasakan efisiensi dan lain-lain. Akhirnya kita harus pinter-pinter mengelola. Dalam arti mengelola mana yang segala prioritas dulu. Kita memang lagi kejar infrastruktur khususnya di bagian selatan, utara dan yang di tempat lain juga. Nah alhamdulillah progres sudah banyak dilakukan. Gue mendapatkan tugas dari Pak Bupati untuk keliling ke kementerian untuk bisa berkolaborasi dengan pusat. Banyak masyarakat yang puas, tapi memang banyak juga masyarakat yang tidak puas. Nah yang tidak puas ini menjadi acuan buat kita. Gak puasnya ini kan juga bisa kita pilah-pilah. Murni, ya dia ngerasain kekurangan atau sensi aja. Sensi aja karena memang dinamika politiknya kemarin waktu pilkada cukup seru di sini. Betul. Cukup seru kayak gitu ya. Tapi kan kita nggak bisa sebagai pimpinan nggak bisa berpatokan. Oh lo kemarin oposisi apa, lo kemarin bukan milih kita. Oh nggak boleh kayak begitu. Akhir masa jabatan kita insya Allah kalau panjang umur di 2030 tetap Wahyu Ramzi tidak akan sempurna, tetap karena nggak ada yang sempurna. Kita kan ada kendaraan partai politik, itu ya. Dan gue berkomitmen gue untuk kerja untuk masyarakat dulu. Nasdem pengertian ya. Alhamdulillah pengertian. Nasdem alhamdulillah pengertian. Ini kamar gubernur. Jadi kalau misalnya siapapun gubernur Jawa Barat, dia mempunyai hak, mempunyai fasilitas di pendopo Cianjur. Dipakai nggak tapi sama KDM pas lagi kesini? Waktu itu pernah dipakai. Kami nyiapin juga untuk Pak Presiden. Dulu waktu gempa kalau nggak salah ya Pak SBY itu pernah kesini. Nah ini outdoornya. Oh, wah langsung beda nuansanya ya, sepoi-sepoi.
kita duduk situ yuk. Enak nih dong. Ya. Di bawah pohon Di bawah rindang. pohon rindang. Ini ya Allah udah nggak tahu nih berapa ratus tahun nih Iya. pohonnya. Kak Ramzi, dari tadi kita ngomongin kerjaan mulu nih. Dari A sampai Z, Kak Ramzi udah mengerjakan banyak sekali pekerjaan rumahnya, menjadi kepala daerah ada di sini. Tapi ngomongin soal pekerjaan rumah, ada rumah sebenarnya yang ditinggalkan untuk pekerjaan ini, yakni Kak Afi, istri, dan juga Asila, sang anak perempuan. Gimana udah setiap hari Abi nih syutingnya nggak putus-putus, terus sekarang jadi wakil bupati pula, makin gak ada waktu buat mereka. Protesnya kayak apaan, Kak Ramzi? Gue tuh suka bilang lebih mudah meyakinkan masyarakat untuk tahu, oh Ramzi punya niat baik, bismillah lah gue pilih gitu. Daripada gue meyakinkan keluarga. Itu PR-nya sulit banget. Spill. Karena Num nggak berdiri sendiri. Memang jujur itu kesalahan gue juga waktu itu. Waktu proses pileg waktu itu, ya dengan segala macam hingar-bingarnya, kepusingannya dan lain-lain, itu dari awal memang gue tidak libatkan, ya itu. Cuman akhirnya detik-detik terakhir aja pas udah mulai pusing waktu itu, baru dia terlibat. Dia Dasar ya ngamuk-ngamuk. bapak-bapak ya, pas pusing ya nyari istri. Dia ngamuk-ngamuk, gue panik setelah kerannya tertutup gitu kan, udah nggak bisa ngambil lagi gitu ya. Mungkin akhirnya setelah kemarin gue memutuskan untuk maju di pilkada itu jujur gue meyakinkan, terutama Afi ya. Asila tuh lebih ini ya, mungkin jiwanya yang masih muda, terus ekspektasi dia yang mungkin juga kedepannya pengen seperti apa, justru dia sebenarnya mensupport gue. Ayo Abi, aku suka nih kayak gini, ya gitu ya. Mungkin ada sesuatu yang buat dia. Tapi jujur meyakinin Afi itu cukup berat. Akhirnya ya gue yakinkan pelan-pelan. Itu memang last minute banget karena gue memberikan jawabannya di detik terakhir kan bersedia maju. Ya pada intinya akhirnya Afi memberikan izin. Cuman memang akhirnya feel-nya dia itu memang masih sulit. Gue sama Afi ini ekspektasinya sudah berbeda. Gue sudah bukan lagi punten, mohon maaf, bukan lagi tidak butuh materi, tapi bukan materi lagi dari segalanya. Terus bukan lagi demen lagi zaman-zamannya peres-peres, jaim-jaim, udah bukan kayak gitu. Udah bukan lagi ngejar popularitas, udah bukan lagi, udah selesai. Kita udah hatam ya gitu-gitu. Udah enak istilahnya kayak gitu kan. Nah, jadi memang Afi akhirnya adaptasinya juga cukup sulit sampai sekarang. Karena membagi waktunya. Ini anak cuma satu, Asila dengan usia yang sudah semakin dewasa, Maret ini insya Allah tanggal 28 masuk 20 tahun. Jadi memang itu terus dijagain sama Afi. Ya. Jadi akhirnya setelah awal pelantikan, senang-senang ibu PKK dan segala macam, abis itu dia memang menarik diri dalam arti gue harus ada skala prioritas. Ngurusin rumah di sana, kayak gitu, ngurusin anak. Jadi memang bagi tugas. Nah kalau untuk masalah waktu sulit untuk ketemu, ini juga keuntungan profesi kita. Dulu kan profesi kita juga berantakan kan. Ketemu Asila kan juga terbatas. Live malam sampai tengah malam. Asila gue nyampe udah tidur. Gue masih tidur atau gue sholat subuh, dia udah mau berangkat sekolah lagi. Sampai sore sekolahnya. Kalau weekend gue mempunyai hak untuk memilih. Ini jangan dulu deh, gue untuk ke keluarga dulu. Tapi kalau weekday udah nggak bisa memilih. Udah konsekuensi gitu. Berat ya Kak Ramzi buat jalan, apa buat Kak Ramzi sebetulnya biasa-biasa aja? Awal berat, makanya tadi gue bilang di awal, gue bukan lagi yang lagi duduk manis, mau ikut pilkada gak? Mau. Gue bukan lagi di posisi itu. Jadi memang gue sudah mempersiapkan sudah cukup lama. Gitu, gue udah tahu resikonya seperti apa, kayak gimana. Kalau di rumah itu kan berarti Kak Ramzi cuma bertiga kan, Kak Ramzi, Kak Afi, sama Asila gitu kan. Kalau ngomongin yang paling dominan di rumah, siapa Kak Ramzi? Menurut lo? Tentu saja Kak Afi. Iya, dia habok sama dia semua ngurusin. Memang PR sih ya. Ngurusin 3 rumah tuh. Ya rumah kita, terus rumah papa sama mamanya, sama rumah almarhumah. Cuman memang dia agak terpukul ketika almarhumah nggak ada. Makanya kan gue itu bocoran ketika gue di 2019 mau maju pileg, ya, ketika salah satu partai, aduh sih mau masukin nih ke KPU. Terus gue lagi minta nyiapin data, Afi ingetin gue, udah cerita belum sama Pia, kan gue manggilnya Pia kan namanya. Lah kan udah oke. Ternyata sesama perempuan sering curhat.
Sebenarnya Umi nggak mau. Aduh pusing gue akhirnya cancel gitu kan. Jadi yang pertama nggak jadi karena nggak dapat restu dari. Bukan nggak dapat restu, nyokap gue tuh tipe ya udah silakan, cuman masih ngeganjel. Oh, masih ganjel. Gue kan nggak mau Benar, PR gitu kan. benar. Gitu. Nah kemarin akhirnya di 2024 gue maju pileg, ya dia udah almarhumah udah redo. Terus memang yang buat gue satu nyesel, satu ada kebanggaan. Ya setelah gue dilantik dengan menggunakan baju dilantik langsung sama presiden, ya dia udah nggak ada, ya gitu ya. Almarhumah udah nggak ada gitu. Jadi makanya setelah dari istana waktu itu sebelum ke Cianjur gue sampaikan ke Pak Bupati mohon maaf, setelah pelantikan dari istana kita kan rombongan bareng, saya geser dulu ke makam mama ya gitu ya. Pengen lihat saya bangga pakai ini sesuatu mungkin kayak syuting gitu ya, tapi ini fakta ya, baru dilantik sama presiden. Terus kata Pak Bupati, udah Bi, saya ikut sekalian rombongan, dari situ baru kita ke Cianjur karena di sini masa udah penuh kan menerima kita kan. Kenapa waktu itu gue dilarang untuk masuk ke politik? Alasannya cuma satu, pengen ngelihat tiap hari anaknya di TV, udah sesimpel itu. Gitu ya. Makanya jujur dari tadi kita belum bahas kenapa Jilo akhirnya masih syuting. Ya selain tidak ada yang gue langgar, terus gue masih berkomitmen untuk tidak mengganggu kerja di sini. Itu salah satu keinginan nyokap gue juga. Gue biar paling nggak ada tetap tampil lah, kayak gitu. Satu hal yang paling nggak bisa Kak Ramzy lupa dari sosok uminya Kak Ramzy. Gue tuh sama nyokap, gue tuh dari kecil ya, bahkan dari bayi di Jakarta. Nyokap tuh sama bokap nikah sepupuan. Ya, nyokap waktu itu umur 15 tahun di Bogor. Mereka menikah, qadarullah memang tidak panjang jodohnya, ya masih anak kecilnya tau kan waktu itu kan. Akhirnya sebelum lahir mereka sudah berpisah. Dari gua bayi sampai kemarin gua memutuskan untuk menikah di 2005 waktu itu. Gue tinggal sama dua perempuan hebat, dua janda hebat. Nyokap sampai akhir hayatnya tidak nikah lagi. Bangga banget tuh sampai gue jadi public figure, jadi artis, main film, sinetron, apa sih di dunia entertain yang belum gue coba. Nah makanya dari itu salah satu ekspektasi gue pengen masuk ke hal yang lain yang juga bisa bikin dia bangga. Untuk TV mana tuh TV-nya tuh? Kameranya Tuh, kamera TV. Masuk SCTV. Gak boleh dorong-dorong. Pelan-pelan. Apa? Ada yang nangis kan? Yang di pagar nanti ya. Jangan nangis ya sayang ya, bentar ya. Aku bisa melihat bagaimana antusiasme warga dari tadi, dari mulai datang menyambut dengan bahagia. Tapi penasaran pengen nanya sama semua warga di sini. Kalau ketemu Abi Ramzy, lebih seneng karena Abi Ramzy artis atau wakil bupati? Berasa tepuk tangan buat semuanya. Luar biasa. Untung udah dapet ya. Jadi jawabannya tepat gitu. Mungkin pertanyaan untuk penutup, apa sih harapannya Kak Ramzy sebagai kepala daerah bersama dengan Pak Bupati di Cianjur untuk Cianjur yang lebih maju lagi ke depannya? Ini akan kita manfaatkan secara baik-baik. Cuman memang berkali-kali saya katakan, Kabupaten Cianjur ini sangat luas. Banyak hal yang belum yang harus diperbaiki, bahkan yang belum dilakukan. Jadi memang sudah tanggung jawab kita, terutama Pak Bupati yang mempunyai kebijakan. Saya membantu beliau. Jadi memang harapan kita gimana caranya sampai nanti di penghujung periode kita, mudah-mudahan sempurna tidak akan. Tapi paling tidak sudah banyak hal yang kita lakukan. Bukan hanya Bupati dan Wakil Bupati, pihak camat, pihak kades, lurah, RT, RW, semuanya harus bergerak. Begitu juga dinas-dinas yang terkait semua harus bergerak. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Dalam arti cerdas sudah bisa merasakan mana ini segala macam. Apalagi sosial media sekarang sudah seperti ini. Yang ada bisa hilang, yang nggak ada bisa ada. Ya gitu kan. Semua sudah bisa bebas berbicara apapun. Ini konsekuensi kita sebagai pemimpin. Tapi paling tidak apa yang kita lakukan sudah ada aturannya. Kita nggak bisa semaunya kita. Kayak gitu. Oke, luar biasa banget. Kak Ramzy terima kasih banyak. Sip. Mumpung lagi sama senior saya, boleh dong closing program Oke. dong Kak Ramzy. Oke Hanum, front of you, terima kasih kebersamaan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang baik, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi, mudah-mudahan juga saya bersama Pak Bupati bisa menjalankan tugas dengan baik. Pamit dulu ya, bye-bye.